Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai hipnosis badai pasti berlalu hari tanggal 4 Juni tahun 2021. Tapi sebelum kita memulai video ini, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Hobi Sinetron. Mimin kasih waktu 5 detik untuk subscribe ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel YouTube Hobi Sinetron. Dan mari kita langsung bahas ke topik. Sinopsis Badai Pasti Berlalu SCTV hari ini, hari tanggal 4 Juni tahun 2021. Prosesi lamaran oleh Helmi kepada Siska berlangsung sederhana namun penuh dengan nuansa romantisme. Puncaknya ketika Helmi memasangkan cincin pertunangan di jari manis. Selepas pertunangan itu, sebuah konflik muncul dan mengancam hubungan Helmi dan Siska. Di mana Leo, Stefan William, sengaja mengajak ibundanya ke rumah Siska. Marisa, ibunda Leo yang diperankan oleh Nuryanda, Nunu, datau. Ternyata teman akrab Bu Monik semasa di bangku SMA. Sembari bernostalgia, Marisa lalu mendesak Bu Monik untuk menjodohkan Siska dan Leo. Siska yang pulang ke rumah dengan Helmi, mendapati Marisa dan Leo sedang berbicara dengan ibundanya, Bu Monik. Desakan Marisa kepada Bu Monik untuk menjodohkan Siska dengan Leo tidak mempan. Apalagi tidak lama setelah itu muncul pula Pak Diki. Ayah Siska tersebut langsung dengan lantang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membatalkan pertunangan Siska dan Helmi. Leo yang, meski mendengar langsung penegasan Pak Diki, lagi-lagi tidak patah kelemahan Helmi. Akhirnya Leo mendapatkan apa yang sangat diharapkannya, bukti yang memberatkan posisi Helmi. Tanpa ada yang tahu, Leo berhasil masuk ke kamar tidur Helmi di rumah Siska dan menemukan sebuah ponsel di laci kamar itu. Ponsel itu kemudian dibawa Leo ke tukang servis dengan maksud untuk membuka kunci tombolnya. Ponsel berhasil terbuka dan Leo pun menemukan bukti kuat kalau Helmi adalah kakak dari Valen, perempuan simpanan Pak Diki yang sudah meninggal dunia di Labuan Bajo. Sekaligus pula, ponsel itu pula yang dipakai oleh Helmi untuk melancarkan teror terhadap Pak Diki. Bukti itu selanjutnya diserahkan Leo kepada Pak Diki. Helmi sok bete. Siska dandan abis mandi dan panik enggak bisa menemukan cincinnya. Pintu diketuk dan Siska buka pintu. Siska kaget Helmi di sana. Monik sudah siap-siap ketika Siska keluar kamar. Siska bilang dia mau ke sekolah buat urus administrasi karena berhenti jadi guru. Leo ke rumah Siska. Nenes ada di sana. Leo nanya apa ada Johnny. Nenes bilang Johnny enggak ada, sudah kerja. Semua sudah pergi. Leo sok menuju kamar Johnny tapi pas Nenes lagi sibuk bikin minum, Leo menyelinap ke kamar Helmi. Nenes sudah bikin minum tapi Leo bilang dia harus buru-buru balik ke kampus. Siska telepon. Leo pun pamit sambil angkat telepon. Siska bilang ke Leo, kalau dia mau ketemu berdua sesuai permintaan Leo. Tapi hanya sekali ini saja. Leo senang banget, sekali saja sudah cukup. Helmi masuk kamar dan kaget. Lacinya enggak kekunci. Helmi buka dan syok, HP dengan nomor Valen hilang. Pada malam ini, Monik sedang berbicara dengan Siska. Dia membahas Siska yang tunangan dengan Helmi Desen menolak Leo. Mereka juga membahas dengan Tante Marisa, karena salah paham. Siska juga bilang itu karena ulah Leo dan Tante Marisa tidak tahu. Pada malam ini, Monik sedang berbicara dengan Siska. Dia membahas Siska yang tunangan dengan Helmi Desen menolak Leo. Mereka juga membahas dengan Tante Marisa, karena salah paham. Siska juga bilang itu karena ulah Leo dan Tante Marisa tidak tahu. Namun Leo menjelaskan dan dia yakin kalau Helmi itu ada niat buruk ke keluarga Siska. Leo ingin menyelidiki, apa sebenarnya tujuan Helmi itu. Monik tahu bahwa Siska akan bertunangan dengan Helmi. Dia menyuruh Siska untuk bicara sama Leo. Namun Siska tidak mau. Monik coba memberi pengertian. Dia menyuruh begitu bukan karena ingin memberi harapan ke Leo. Monik bilang untuk menjaga hubungan baik dirinya dengan Marisa. Mama Leo baik-baik saja. Dalam hati Siska bilang kasihan sama mamanya karena ada masalah sama papa dan ini. Namun Siska tidak mau. Monik coba memberi pengertian. Dia menyuruh begitu bukan karena ingin memberi harapan ke Leo. Monik bilang untuk menjaga hubungan baik dirinya dengan Marisa. Mama Leo baik-baik saja. Dalam hati Siska bilang kasihan sama mamanya karena ada masalah sama papa dan ini. Lalu Siska bilang akan bicara dengan Leo, dia akan telpon Leo dan mengajaknya ketemuan. Monik tenang, ia berterima kasih ke anaknya karena telah mengikuti permintaannya.
Saksikan kisah selanjutnya ini di SCTV pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi yang takut ketinggalan bisa saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di sini. Di episode sebelumnya, Helmi dan Leo masih bertarung untuk mendapatkan cintanya Siska. Namun sayang, Leo telat untuk mendapatkan hati Siska. Karena Siska sudah benar-benar jatuh cinta dengan Helmi. Bahkan Helmi akan menikahi Sisa dan menyetujui permintaan Pak Diki dan Bu Monika. Helmi pun langsung segera menemui ibunya, yang tak lain tak bukan adalah asisten rumah tangga Pak Diki. Mereka berdua bekerja sama masuk dalam keluarga Pak Diki untuk membalaskan kematian Maureen, adik dan anak kandungnya. Namun saat Helmi mengungkapkan semuanya pada ibunya kalau semua dendam akan terbalas. Tapi Helmi sebenarnya masih memiliki rasa cinta. Leo yang melihat perilaku Helmi dan ibunya tak tinggal diam. Apalagi saat Leo tahu kalau Helmi dan Art Pak Diki memiliki hubungan ibu dan anak. Identitas Helmi pun diketahui Leo. Helmi jogging sambil melamun soal Siska. Sinopsis Badai Pasti Berlalu SCTV hari ini hari tanggal 4 Juni tahun 2021. Episode tadi dibuka dengan keputusan Helmi, Caesar Hito, yang resmi meminang Siska, Michelle Ziudit, sebagai calon istrinya. Prosesi lamaran oleh Helmi kepada Siska berlangsung sederhana namun penuh dengan nuansa romantisme. Puncaknya ketika Helmi memasangkan cincin pertunangan di jari manis Siska. Selepas pertunangan itu, sebuah konflik muncul dan mengancam hubungan Helmi dan Siska. Di mana Leo, Stefan William, sengaja mengajak ibundanya ke rumah Siska. Marisa, ibunda Leo yang diperankan oleh Nuryanda, Nunu, datau. Ternyata teman akrab Bu Monik semasa di bangku SMA. Sembari bernostalgia, Marisa lalu mendesak Bu Monik untuk menjodohkan Siska dengan Leo. Siska yang pulang ke rumah dengan Helmi, mendapati Marisa dan Leo sedang berbicara dengan ibundanya, Bu Monik. Desakan Marisa kepada Bu Monik untuk menjodohkan Siska dengan Leo tidak mempan, apalagi tidak lama setelah itu muncul pula Pak Diki. Ayah Siska tersebut langsung dengan lantang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membatalkan pertunangan Siska dan Helmi. Leo yang, meski mendengar langsung penegasan Pak Diki, lagi-lagi tidak patah semangat. Dokter muda alay ini terus berusaha mencari-cari kelemahan Helmi. Akhirnya Leo mendapatkan apa yang sangat diharapkannya, bukti yang memberatkan posisi Helmi. Tanpa ada yang tahu, Leo berhasil masuk ke kamar tidur Helmi di rumah Siska dan menemukan sebuah ponsel di laci kamar itu. Ponsel itu kemudian dibawa Leo ke tukang servis dengan maksud untuk membuka kunci tombolnya. Ponsel berhasil terbuka dan Leo pun menemukan bukti kuat kalau Helmi adalah kakak dari Valen, perempuan simpanan Pak Diki yang sudah meninggal dunia di Labuan Bajo. Sekaligus pula, ponsel itu pula yang dipakai oleh Helmi untuk melancarkan teror terhadap Pak Diki. Bukti itu selanjutnya diserahkan Leo kepada Pak Diki. Kaget mendapat bukti yang sangat memberatkan Helmi, Pak Diki pun langsung memutuskan bahwa Siska dan Helmi batal menikah. Tanpa ada yang tahu, Leo berhasil masuk ke kamar tidur Helmi di rumah Siska dan menemukan sebuah ponsel di laci kamar itu. Ponsel itu kemudian dibawa Leo ke tukang servis dengan maksud untuk membuka kunci tombolnya. Ponsel berhasil terbuka dan Leo pun menemukan bukti kuat kalau Helmi adalah kakak dari Valen, perempuan simpanan Pak Diki yang sudah meninggal dunia di Labuan Bajo. Sekaligus pula, ponsel itu pula yang dipakai oleh Helmi untuk melancarkan teror terhadap Pak Diki. Bukti itu selanjutnya diserahkan Leo kepada Pak Diki. Kaget mendapat bukti yang sangat memberatkan Helmi, Pak Diki pun langsung memutuskan bahwa Siska dan Helmi batal menikah. Bagaimana nasib Helmi selanjutnya? Apakah Siska akhirnya berjodoh dengan Leo? Ikuti kelanjutan sinetron Badai Pasti Berlalu malam ini, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Disclaimer, sinopsis ini adalah informasi tidak resmi dari sejumlah sumber yang diolah. Dan mungkin saja berbeda dengan tayangan aslinya. Malam ini, Helmi yang kejahatannya mulai terbongkar oleh Leo akan melakukan apa saja demi menutupi identitas aslinya. Bahkan Helmi terpaksa akan merelakan Siska untuk bersama Leo. Namun sayang, ternyata yang ada di hati Siska hanya ada Helmi. Tapi dalam cuplikan trailer tanggal 4 Juni mendatang, Leo terus berjuang mendapatkan cintanya Siska. Bahkan dia akan terus menyelidiki siapa Helmi, karena menurut Leo Helmi bukanlah orang yang baik. Apalagi handphone Helmi sudah berada di tangan Leo. Segala rahasia Helmi ada di handphone tersebut. Helmi pun nampak ketakutan, dan memikirkan cara apa yang harus ia lakukan. Salah satu caranya ialah,
Helmi harus melepaskan sisa demi identitasnya tetap terjaga dan tak dibongkar oleh Leo. Apakah nanti Siska mau dan Leo berhasil mendapatkan hati Siska setelah Helmi melepaskannya? Lalu, bagaimana keseruan sinetron Badai Pasti Berlalu selanjutnya? Terus saksikan video Badai Pasti Berlalu selanjutnya di channel YOUTOBE kita yakni Hobi Sinetron dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel ini. Terima kasih.